Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Lili Ambarwati selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita berupa keselamatan, kesehatan, dan yang lainnya sehingga kita bisa mempresentasikan dan mendengarkan hasil presentasi kami dengan keadaan sehat dan berbahagia. Tak lupa selawat serta salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah akhir nanti. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan siklus pengeluaran. Dan di kelompok kami ada ini 5 orang yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia nantinya. Kita langsung saja teman-teman. Di slide ini, siklus pengeluaran dari kami yaitu menjelaskan kegiatan dasar bisnis dan pemrosesan data dalam siklus pengeluaran, mendiskusikan pembuatan keputusan penting dan informasi yang dibutuhkan dalam siklus pengeluaran, dan mendokumentasikan pemahaman siklus pengeluaran, mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus pengeluaran, dan evaluasi prosedur pengendalian. Lalu membaca dan memahami model data siklus pengeluaran. Untuk slide berikutnya, definisi dan tujuan siklus pengeluaran. Yang pertama, siklus pengeluaran itu adalah rangkaian aktivitas dan pemrosesan data yang dilakukan perusahaan yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang atau jasa. Dan untuk tujuannya itu meminimalkan biaya, memperoleh dan memelihara persediaan, memperoleh dan memelihara perlengkapan dan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk slide selanjutnya, 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu memperoleh dan memproses data aktivitas bisnis, menyimpan dan mengatur data, dan menyediakan fungsi pengendalian. Baik, cukup itu saja yang dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yuk, mari. Untuk selanjutnya, dalam siklus pengeluaran terdapat hubungan dari siklus-siklus yang lainnya, yaitu siklus pengeluaran berhubungan dengan siklus pendapatan, siklus pengendalian persediaan, berbagai departemen, dan siklus produksi. Dalam siklus pengeluaran juga berkaitan dengan vendor, buku besar, dan sistem pelaporan. Slide berikutnya. Dalam aktivitas bisnis siklus pengeluaran terdapat 3, yaitu yang pertama memesan barang, perlengkapan, dan layanan. Yang kedua menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan layanan. Yang ketiga membayar barang, perlengkapan, dan layanan. Untuk langkah awal pemesanan barang, dilakukan identifikasi apa, kapan, berapa banyak, dan pemasok mana. Untuk berikutnya dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk pengendalian persediaan sendiri memiliki 3 metode, yaitu Economy Order Quantity, Materials Recruitment Planning, dan Just in Time. Jadi untuk Economy Order Quantity yaitu jumlah pesanan optimal untuk meminimalisasi biaya pemesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. Untuk kelemahannya yaitu penggudangan dalam volume besar. Reorder point berdasarkan waktu pengiriman dan tingkat persediaan aman mengatasi fluktuasi permintaan.
Untuk materials recruitment planning, yaitu mengurangi tingkat persediaan, menjadwalkan produksi, produk dengan pola permintaan dapat diprediksi barang konsumsi dasar. Untuk just in time, meminimalkan menghilangkan biaya penggudangan dan kurangnya persediaan, meniadakan persediaan barang jadi, produk dengan siklus hidup relatif pendek dan permintaan tidak dapat diprediksi, contohnya busana batik. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Setelah kita mengetahui 3 metode pengendalian persediaan, kita bisa melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelian, yaitu dengan cara yang pertama ada EDI atau internet, yaitu untuk meniadakan pekerjaan administrasi. Yang kedua, program yang dikelola vendor, yaitu untuk mengurangi biaya pembelian dan persediaan. Yang ketiga, ada lelang terbalik, yaitu untuk mendapatkan harga terendah. Yang keempat, menggunakan kartu kredit perusahaan atau procurement card. Lalu untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan barang ada 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan barcode untuk meniadakan kesalahan entry data suatu produk. Yang kedua, menggunakan label identifikasi frekuensi radio pasif, yaitu untuk menghemat waktu karena pengecekan yang dilakukan pada barang dalam jumlah besar, berat atau keranjang. Yang ketiga, satelit pengawasan kinerja pegawai. Lalu untuk memperbaiki proses utang usaha ada 2 cara. Yang pertama ada EDI atau internet dengan cara otomatisasi pencocokan waktu dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. Yang kedua ada evaluated receipt settlement atau ERS tanpa faktur, mengurangi jumlah dokumen yang dibutuhkan dengan menghemat waktu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, next. Langsung saja untuk pemanfaatan pengendalian. Yang pertama yaitu pengurangan dokumen kertas. Yang kedua, informasi tepat waktu dan akurat diskon pembayaran awal. Yang ketiga, catatan persediaan lebih akurat dan tepat. Selanjutnya, bagian gudang dan penerimaan dapat lebih baik dalam perencanaan aktivitas. Mendeteksi dan memfasilitasi perbaikan kesalahan tepat waktu, serta efisiensi dan efektivitas manajemen. Next. Untuk syarat agar sistem informasi akuntansi mampu mewujudkan dan dalam pemanfaatan pengendalian, yang pertama, semua transaksi diotorisasi dengan benar. Yang kedua, semua transaksi adalah valid atau bisa disebut sah. Semua transaksi telah dicatat, penjagaan aset, aktivitas bisnis telah dilakukan secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir, ancaman dan pengendalian siklus pengeluaran. Dalam pencapaian tujuan agar siklus pengeluaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka harus dilakukan pengendalian terhadap sistem tersebut. Akan tetapi, etnis tentu mengalami banyak resiko dan ancaman yang dapat mengganggu aktivitas yang berjalan dalam siklus pengeluaran. Aktivitas mungkin nomor 1 ini data tidak akurat dan tidak valid dari ancaman. Untuk pengendaliannya yaitu integritas pemrosesan data dan pembatasan akses. Yang kedua, data yang sensitif tidak diotorisasi. Nah, untuk pengendaliannya, pengendalian akses yang sangat ketat. Ancaman yang ketiga, keahlian dan kerusakan data. Untuk pengendaliannya yaitu membackup dan prosedur pemulihan data. Yang keempat, kinerja yang buruk. Untuk pengendaliannya yaitu laporan manajerial. Mungkin cukup. Bisa.